Ya saya mengikuti Ferdinand ya dalam ciutannya di Twitter itu eh, lucu dan aneh. Kemudian beberapa orang yang turut membela, apalagi ada tuh profesor yang menjadi dewan pakar di sebuah kementerian, itu lagi juga aneh begitu saya melihat. Nah, Ferdinand itu kan jelas mengatakan bahwa ternyata Allahmu lemah sehingga harus dibela. Kalau Allahku sih kuat, tak perlu kubela. Kira-kira begitu. Nah, dari kalimat Ferdinand itu ada dua makna. Pertama, kalau dia mengatakan itu adalah refleksi personal spiritual personalnya dia, itu salah. Karena di situ dia menyatakan ternyata Allahmu, berarti ada target orang atau kelompok keyakinan yang disasar oleh pernyataan itu. Makanya ada kata-kata ternyata Allahmu. Lalu dia mengkomparasikan dengan Allahku. Ya, itu artinya begitu. Jadi kalau refleksi personal secara utuh, maka tidak bisa ada kata-kata ternyata Allahmu. Hanya Allahku saja. Oh, ternyata Allahku kuat, tak perlu kubela. Cukup di situ saja, itu sudah cukup Anda menguatkan keyakinan Anda bicara dalam ruang lingkup spiritualitas Anda. Tetapi ketika kemudian Ferdinand mengatakan Allahmu lemah, ternyata Allahmu lemah, nah di situ masalahnya. Ya, di situ masalahnya. Orang akan kemudian menekan untuk menstrianya ditimbul ke permukaan. Kepada siapa kira-kira disasar itu kan? Konteksnya kemudian ada kata-kata harus dibela, itu kelompok-kelompok yang selama ini melakukan pembelaan terhadap Tuhan, terhadap agama yang mereka yakini. Ya, itu. Nah, yang kedua, ada orang lagi komentar aneh juga saya melihat, itu eh, dia mengatakan bahwa eh, Allah itu kuat, tidak perlu dibela. Ada profesor, siapa namanya nggak kenal saya, itu profesor yang dewan pakar di Kementerian Informasi dan Telekomunikasi itu ya, yang dari Jawa Timur itu. Base kampusnya Jawa Timur ya. Nah, dia mengatakan membela Ferdinand itu dengan kalimat itu. Saya pikir aneh gitu ya. Orang itu ya, kalau profesor itu guru besar, maka perspektif filosofisnya, ada filsafat akhlaknya itu dia harus kuasai itu. Kalau dia profesor itu. Orang di dalam melakukan pembelaan terhadap sesuatu, barang atau sosok ya, apalagi Tuhan, itu tidak harus karena objek yang dibela itu lemah ya. Ada lihat, kalau objek itu pada posisi yang setara dengan dia ya, secara sosiologis itu setara dengan dia atau di bawahnya, maka selalu posisinya lemah menjadi sebab terjadi pembelaan. Tetapi kalau objek itu secara lahiriah dan secara kehidupan sosiologis ini berada di atas si pembela itu, maka pembelaan itu bukan karena objek itu lemah, tetapi karena ada semangat kecintaan di dalam diri si pembela kepada objek yang dibela. Itu yang harus diperhatikan. Jadi misalnya Anda mengatakan saya membela bangsa dan negara hingga tumpah darah penghabisan. Ya karena darah itu, bangsa ini begitu berarti dalam kehidupanmu, sangat besar maknanya bagi kehidupanmu, sehingga Anda membela dia itu sampai kemudian dikatakan menjadi syahid. Kematian membela bangsa itu adalah sebuah kehormatan. Itu. Lalu Anda mengatakan bangsaku lemah. Kan lucu itu. Ya, Anda menghina ribuan para pahlawan negara yang rela membela bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa itu begitu berarti. Bukan berarti bangsa itu lemah. Itu pertama. Yang kedua, misalnya Anda mengatakan saya membela bapak saya membela ibu saya, apapun yang terjadi dan kematian membela mereka itu adalah kematian syahid begitu. Anda membela istri saya dan sebagainya. Yaitu pembelaan kepada mereka itu karena semangatnya semangat love, semangat cinta, bukan karena semangat mereka itu lemah. Begitu pula kepada Tuhan, saudara. Anda membela Tuhan Anda ya, dari penghinaan, dari penghardikan ya orang manusia, itu artinya bahwa Anda itu begitu mencintai Tuhan Anda ya.
ada orang menzolimi orang, lalu Anda membela orang yang terzolimi itu, artinya Anda membela perintah Tuhan. Itu loh. Ada pejabat yang dalam kebijakannya tidak adil, menyengsarakan ratusan juta orang misalnya. Lalu Anda melawan penguasa itu apa? Anda membela kehormatan mereka atas nama Tuhan. Lalu Anda berpekik Allahu Akbar, ya boleh-boleh saja. Artinya bahwa Allah berada pada mereka yang lemah, mereka yang terzolimi, mereka yang dihardik oleh ketidakadilan. Nah, kira-kira itulah konsepnya. Sehingga saya pikir apa yang dinyatakan oleh Ferdinand itu sudah cukup memenuhi alasan hukum, melanggar itu penghinaan terhadap keyakinan dan agama orang lain itu. Sehingga polisi sudah tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan hal, tapi sebagai penguat bolehlah itu polisi memanggil saksi ahli untuk memberikan satu penjelasan yang leksikal dan gramatikal terhadap apa yang dia katakan itu, ya. Terima kasih.